Transaction Processing System. Pengertian Transaction Processing System yaitu pemrosesan transaksi informasi yang digunakan untuk menangkap atau menyimpan dan memproses transaksi yang terjadi dalam organisasi. Transaction Processing System sangat penting dalam operasi sehari-hari seperti bisnis dan berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Transaction Processing System memiliki fungsi utama yaitu 1. Pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan transfer. 2. Pengolahan data, mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna seperti laporan penjualan dan inventaris. Yang ketiga, penyimpanan data, menyimpan data transaksi dalam basis data yang terstruktur untuk akses di masa akan mendatang. Manajemen Information System. Manajemen Information System adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam suatu organisasi atau bisnis. Manajemen Information System memiliki 4 komponen yaitu 1. People adalah orang-orang yang menggunakan manajemen informasi sistem untuk pekerjaan sehari-hari dan pengambilan keputusan bagi perusahaan. 2. Data manajemen informasi sistem yang tersimpan database yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. 3. Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk manajemen informasi sistem. 4. Software atau perangkat lunak yang mengacu pada perangkat lunak khusus untuk menyelesaikan. Decision Support System atau biasa disingkat dengan DDS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi. Decision Support System tersendiri memiliki beberapa jenis yaitu 1. DDS berbasis data, 2. DDS berbasis model, 3. DDS berbasis pengetahuan. Fungsinya 1. Analisis data, 2. Penilaian risiko, 3. Simulasi. Manfaatnya peningkatan kualitas keputusan, penghematan waktu. Tantangan DDS yaitu untuk menerapkan DDS secara efektif diperlukan partisipasi dan dukungan yang konsisten dari semua anggota tim. Hal ini bisa memerlukan perubahan budaya organisasi seperti komunikasi terbuka, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas pribadi. Contoh, pengguna DDS dalam pengambilan keputusan 1. Keuangan, 2. Kesehatan, 3. Pemasaran, 4. Transportasi. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis utama perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan pengguna sumber daya, dan meningkatkan visibilitas operasional bisnis. Berikut beberapa fungsi Enterprise Resource Planning. 1. Manajemen keuangan, 2. Manufaktur, 3. Rantai pasokan sumber daya manusia, 4. Pengadaan manajemen inventaris. Customer Relationship Management. Pengertian Customer Relationship Management adalah sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas penjualan dan pasca penjualan dalam suatu organisasi. Cara kerja CRM adalah dengan cara mengumpulkan seluruh data prospek hingga pelanggan dari setiap tahapan interaksi dengan perusahaan dan ditempatkan pada suatu lingkungan yang terpusat sehingga dapat digunakan oleh seluruh bagian perusahaan pada saat dibutuhkan. Customer Relationship Management berfungsi untuk membuat interaksi perusahaan dengan pelanggan, meningkatkan hubungan, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Ini mencakup pengumpulan data pelanggan, analisis perilaku, serta strategi pemasaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Supply Chain Management adalah konsep yang mengelola seluruh aktivitas bisnis terkait dengan rantai pasokan. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan
berlangsung secara transparan. Cara kerja CRM yaitu mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan dari berbagai sumber termasuk interaksi pelanggan yang kaya, memberi pandangan menyeluruh tentang perilaku dan preferensi mereka. Customer Relationship Management berfungsi untuk satu, mengelola data pelanggan, mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang pelanggan untuk memahami kebutuhan preferensi mereka. Dua, meningkatkan interaksi, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara perusahaan dan pelanggan melalui berbagai saluran. Tiga, menganalisis perilaku pelanggan, menganalisis data untuk memahami pola pembelian dan perilaku pelanggan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Executive Information System. Executive Information System adalah sistem berbasis komputer yang membantu eksekutif dalam mengakses data informasi. Executive Information System memiliki beberapa fungsi. Satu, membantu eksekutif dalam mengidentifikasi masalah. Dua, membantu eksekutif dalam mengeksplorasi solusi. Tiga, Executive Information System dengan cara menyaring data informasi yang volumenya lebih besar untuk meningkatkan kegunaannya. Beberapa tujuan ERP. 1. Meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara departemen dan mitra bisnis. 2. Mengoptimalkan pengolahan hubungan, mengelola interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra strategis untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Knowledge Management System. Knowledge Management System adalah sebuah database digital yang digunakan untuk membantu pengolahan dokumen yang berisi pengetahuan mengenai informasi umum sebuah organisasi ataupun perusahaan. Tujuan dari KMS adalah satu, memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia sesuai kebutuhan. Dua, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan untuk menemukan kembali pengetahuan. Cara kerjanya meliputi satu, pengumpulan pengetahuan, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti dokumen, eksperti, dan pengalaman karyawan. Dua, organisasi data, mengklarifikasi dan mengatur pengetahuan agar mudah diakses, biasanya melalui basis data atau repositori. Akses dan distribusi, memfasilitasi akses pengetahuan melalui platform digital seperti internet atau portal, memungkinkan karyawan untuk berbagi dan menemukan informasi dengan mudah. Geographic Information System. Geographic Information System adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data geografi. Geographic Information System memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antara data, lokasi, serta membuat peta dan visualisasi yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, GIS sering digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, manajemen sumber daya, dan penelitian lingkungan. Cara kerjanya, satu, pengumpulan data. Data geografis dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei lapangan, citra, satelit, dan data publik. Kedua, penyimpanan data. Data yang dikumpulkan disimpan dalam basis data GIS. Data ini biasanya terdiri dari informasi spesial, koordinat, batas wilayah, dan atribut data deskriptif tentang lokasi. Office Automation System. Office Automation System adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi dan mengotomatiskan proses bisnis. Office Automation System dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara aman. Berikut beberapa manfaat Office Automation System. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Memudahkan komunikasi formal dan informasi. 3. Membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan dari sistem otomatis kantor Office Automation System meliputi 1. Meningkatkan efisiensi, mengotomatisasi tugas rutin untuk mengurangi waktu tenaga yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan akurasi, mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data dan informasi. 3. Peningkatan komunikasi,
memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara karyawan melalui alat seperti email dan aplikasi kolaborasi.